Halo teman-teman semua, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 5 ingin menyampaikan diskusi kami tentang neraca dan juga contoh penerapan nyata di tingkat satuan kerja atau satker. Karena tak kenal maka tak sayang, yuk kenalan dulu dengan anggota kelompok kami. Nah, yang pertama ada Aida Nur Kamila, yang kedua ada Britia Jakwa Karina, yang ketiga ada Ilham Nafis, dan yang keempat ada Ines Nabila Suari. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang 4 topik. Yang pertama mengenai pengertian neraca, yang kedua item pada neraca, yang ketiga contoh bentuk neraca di laporan keuangan, dan yang keempat ada neraca pada satuan kerja atau satker. Pengertian neraca. Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dengan cara menyandingkan aset, utang, dan ekuitas tahun berjalan dengan tahun sebelumnya. Selanjutnya adalah manfaat dari neraca. Yang pertama yaitu merencanakan jenis-jenis pembiayaan dalam rangka menutup defisit atau memanfaatkan surplus. Lalu yang kedua adalah membantu dalam pengelolaan aset tetap. Ketiga adalah membantu dalam pengelolaan utang, dan yang terakhir adalah membantu dalam pengelolaan kas. Bagian-bagian neraca. Apa saja sih bagian-bagian dari neraca itu? Nah, yang pertama adalah aset. Pengertian aset sendiri menurut standar akuntansi pemerintah adalah manfaat ekonomi masa depan. Yang terwujud dalam aset adalah potensi aset tersebut untuk memberikan sumbangan, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah. Aset diklasifikasikan ke dalam aset lancar dan aset non-lancar. Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporannya. Sedangkan aset yang tidak dapat dimasukkan ke dalam kriteria tersebut diklasifikasikan sebagai aset non-lancar. Aset lancar sendiri meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan juga persediaan. Aset non-lancar terdiri dari yang pertama, investasi. Investasi jangka panjang meliputi investasi non-permanen dan permanen. Investasi non-permanen antara lain investasi dalam surat utang negara, penyertaan modal dalam proyek pembangunan, dan investasi non-permanen lainnya. Sedangkan investasi permanen antara lain penyertaan modal pemerintah dan investasi permanen lainnya. Aset non-lancar yang kedua adalah aset tetap, meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya, dan konstruksi dalam pengerjaan. Sedangkan aset non-lancar lainnya diklasifikasikan sebagai aset lainnya. Termasuk dalam aset lainnya yaitu adalah aset tak berwujud dan aset kerjasama kemitraan. Contohnya, tagihan penjualan angsuran, tuntutan ganti rugi kemitraan dengan pihak ketiga, aset tak berwujud, dan aset lain-lain. Bagian neraca yang kedua adalah kewajiban. Pengertiannya bahwa pemerintah mempunyai kewajiban masa kini yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang.
Kewajiban dikelompokkan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek merupakan kelompok kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 bulan setelah tanggal pelaporannya. Contohnya adalah utang perhitungan pihak ketiga atau utang PFK, utang bunga, bagian lancar utang jangka panjang, pendapatan diterima di muka, utang belanja, dan juga utang jangka pendek lainnya. Sedangkan kewajiban jangka panjang adalah kelompok kewajiban yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Contoh kewajiban jangka panjang yaitu utang dalam negeri sektor perbankan, utang dalam negeri obligasi, premium atau diskonto obligasi, utang jangka panjang lainnya. Bagian ketiga atau yang terakhir dari neraca yaitu adalah ekuitas. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada laporan perubahan ekuitas. Bentuk-bentuk laporan neraca. Neraca punya dua bentuk, yaitu bentuk skontro dan stafel. Yang pertama ada neraca bentuk skontro. Neraca bentuk skontro bisa juga disebut dengan neraca T-account. Kenapa disebut dengan neraca T-account? Karena susunannya bersebelahan, di mana kelompok aktiva atau harta berada di sebelah kiri dan kelompok pasiva atau utang dan modal ada di sebelah kanan. Selanjutnya ada neraca bentuk stafel. Neraca bentuk stafel ini bisa juga disebut dengan neraca bentuk laporan atau report form. Neraca bentuk stafel ini disebut dengan report form karena susunannya berurutan dari atas ke bawah. Neraca ini tersusun secara urut dari kelompok harta yang paling atas sampai kelompok utang dan modal paling bawah. Contoh penerapan neraca secara nyata pada satuan kerja. Kita mengambil contoh dari neraca pada Kementerian Keuangan, Unit Organisasi Sekretariat Jenderal Wilayah Sumatera Selatan, Satuan Kerja Simulasi dengan kode 125375, Kewenangan Kantor Daerah tahun 2015 dan 2014. Seperti dijelaskan sebelumnya, bahwa neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan juga ekuitas. Dapat dilihat bahwa pada satker simulasi ini, aset lancarnya hanya terdiri dari belanja dibayar di muka atau prepaid dan juga persediaan. Sedangkan kewajibannya hanya berupa kewajiban jangka pendek yaitu utang kepada pihak ketiga tanpa ada kewajiban jangka panjang. Laporan ini disajikan dalam 2 tahun, yaitu tahun 2014 dan 2015. Hal ini dilakukan untuk membandingkan apabila terjadi kenaikan atau penurunan aset, kewajiban, atau ekuitas yang digunakan oleh satuan kerja pada tahun berjalan dengan tahun sebelumnya, yang kemudian dibuat dalam bentuk persentase seperti pada nomor 5. Dari laporan tersebut juga dapat dilihat bahwa aset mengalami kenaikan sebesar 5%, yang diakibatkan adanya aset yang belum diregister tahun 2015 senilai 7.500.000. Sedangkan pada tahun 2014 aset yang belum diregister nilainya 0. Hal ini juga dibarengi dengan kenaikan ekuitas senilai 7.500.000. Baik tahun 2015 maupun tahun 2014 menunjukkan bahwa jumlah aset sama dengan jumlah kewajiban dan juga ekuitas seperti yang kita pelajari sebelumnya.
Terima kasih telah menonton video kami. Semoga video ini bermanfaat dan juga mudah dimengerti ya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.